Selamat sore Bapak Ibu, para senior, mohon izin. Saya di sini, tadi sebenarnya Inspektur Kota Banjarbaru sudah sempat masuk di Zoom meeting ini, tapi karena beliau mungkin ada di daerah terkendala signal, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan PKPT berbasis risiko Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2021. Sebenarnya PKPT ini masih jauh dari sempurna, tapi ini sudah memuat bagaimana pemisahan tugas jabatan fungsional yang ada di Inspektorat Kota Banjarbaru. Boleh lanjut Ibu Yulina? Ya, ini lanjut aja Bu. Ini Yulina boleh diperbesar Bu? Atau saya aja yang share screen bisa Bu? Ada berisi jenis-jenis pengawasan yang akan dilakukan selama 1 tahun yang akan sebagai landasan bagi petugas audit, review, evaluasi, monep, pemantauan, asistensi. Di PKPT juga harus ada membuat alokasi hari pengawasan dan anggaran dan juga berisi jadwal penugasan. Pedoman inilah nanti yang akan digunakan dalam perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, bahkan sebagai pelaporan hasil pengawasan. Tujuannya juga adalah untuk meminimalisir duplikasi pengawasan, kemudian bisa memaksimalkan hari pengawasan, dan yang terpenting adalah agar laporan kita bisa selesai tepat waktu. Nah, sekarang pengawasan kita sudah berbasis ini tuntutan sebenarnya karena terbatasnya jumlah SDM APIP, kemudian semakin bertambahnya amanah dari pemerintah pusat, kemudian jumlah hari pengawasan yang kadang tidak memadai untuk melakukan semua pengawasan atas audit universe. Kemudian dalam penyusunan PKPT haruslah dipertimbangkan nanti pengawasan rutin yang sifatnya mandatori, kemudian ada pengawasan dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, dalam melakukan pengawasan rutin, nanti dibuat scoring terhadap SKPD dan program atau kegiatannya. Nah, di Kota Banjarbaru sendiri, perkembangan penyusunan PKPT kita mulai dari dua tahun belakangan ini, di 2018 fokusnya memang tanpa memperhatikan faktor risiko. Di tahun 2019 kita sudah mulai dapat pengetahuan ya dari BPKP, dari Itjen Kemendagri bahwa pengawasan kita sudah mulai nih meninggalkan pengawasan reguler dan sudah memperhatikan faktor-faktor risiko. Nah, di tahun 2020 dengan adanya Jakwas, kita sudah fokus pada pengawasan mandatori dan juga ada untuk pengawasan dalam rangka penanganan COVID. Nah, di 2021-nya lagi dengan lahirnya Permendagri 20 tahun 2000 Permendagri 23 tahun 2020 sudah memfokuskan pada pengawasan yang sifatnya mandatori, kemudian ada penanganan COVID, tanpa juga membaikkan pengawasan rutin atas program kegiatan dengan juga mempertimbangkan faktor risiko. Nah ini, dengan adanya PKPT ini, kita juga bisa memaksimalkan jumlah tim yang agak besar selama ini. Dari 9 tim yang ada di tiap Irban itu ada 3 tim, kita bisa memaksimalkan menjadi 13 tim. Kemudian fokusnya juga untuk mandatori dan program-program prioritas nasional. Kemudian dengan menggunakan faktor risiko, kita bisa menentukan SKPD mana yang akan kita lakukan pemeriksaan atau audit, dan juga sudah berdasarkan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan pemerintah daerah itu sendiri. Nah ini, dengan adanya PKPT juga, kita sudah bisa menargetkan anggaran kita, jadi bukan sesuai pagu kita melakukan pengawasan, tapi pengawasan kita lah yang disusun di PKPT, dasar kita untuk meminta anggaran kepada Pemda. Nah ini sudah proporsionalnya sudah terbagi 3, untuk pengawasan internal 30%, penyelenggaraan pengawasan tujuan tertentu 30%, dan kegiatan pendampingan atau asistensi sudah 30%. Ini komposisi kekuatan kami, SDM-nya ada 59 orang APIP,
kompleks sekali, ada jabatan fungsional auditor, ada jabatan fungsional PPUPD, dan ada jabatan fungsional auditor kepegawaian. Lanjut. Nah, di 2021, pengawasan kami yang dilakukan masuk ke PKPT yang pertama adalah pengawasan dengan tujuan tertentu, itu meliputi atas audit investigasi berupa penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi, kemudian ada penghitungan kerugian negara atau daerah, kemudian pengawasan mandatori yang diamanatkan pemerintah pusat kepada daerah yang sifatnya kinerja rutin pengawasan seperti kegiatan review RPJMD, review Renstra, review RKPD, review Renja, KUA PPAS, RKA, kemudian review LKPD, review laporan kinerja, review LPPD, sampai kepada review Dakpisik, dan sampai kepada monitoring evaluasi penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK. Kemudian ada pengawasan atas strategis nasional seperti operasionalisasi kegiatan saber pungli, kemudian ada evaluasi perencanaan penganggaran yang responsif gender, kemudian pengawasan atas bantuan operasional sekolah. Kemudian ada juga pengawalan reformasi birokrasi, di sini ada PMPRB, ada asistensi pembangunan RB, meliputi SPIP, kapabilitas APIP, penilaian zona integritas, penanganan benturan kepentingan, kemudian ada WBS, ada pengaduan, kemudian dalam rangka penegakan integritas, ada juga dimasukkan survei penilaian integritas dan monep aksi pencegahan korupsi. Kemudian atas peningkatan kinerja, maaf, klik. Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, ada audit kinerja, ada audit keuangan atau kepatuhan kegiatan SKPD, ada kegiatan evaluasi NSPK, kegiatan SKPD, nah ini fokusnya dilakukan oleh PPUPD, kemudian ada pengawasan pengendalian kepegawaian, ini dilakukan oleh teman-teman dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, dan juga memasukkan pendidikan jabatan fungsional dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan. Yang paling penting, di tahun 2021, PKPT Inspektorat Kota Banjarbaru juga memasukkan terkait penanganan COVID, baik kegiatan refocusing anggaran, asistensi bansos, asistensi penanganan dampak ekonomi, dan pengawasan vaksinasi COVID-19. Nah, ini sepertinya sudah hampir sama dengan PKPT, amanat PKPT 2022 tadi yang disampaikan oleh Ibu Yulina. Nah, lanjut, kami sudah memetakan juga, ini kelihatan ya Bu Excel-nya? Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan, sebentar. Kelihatan hitam doang. Sudah. Sudah, Oke, Bu. keren. Sudah kelihatan bagus. Di-share saja nanti. Oke, jadi ini kami sudah membuat kertas kerja penyusunan PKPT, Bapak Ibu. Kertas kerjanya. Nah, ini saja. Jadi di kertas kerja penyusunan PKPT berisiko, kami mengambil tiga faktor yang mempengaruhi risiko di dalam pengawasan di Kota Banjarbaru. Yang pertama, risiko auditan, yang kedua, signifikansi objek pengawasan, dan yang ketiga adalah kemampuan APIP. Untuk risiko auditan, kami men-scoring the audit universe kami, menetapkan risiko inherentnya beserta skornya, seperti ini. Ini untuk risiko auditan ya. Nah, kemudian untuk signifikansinya, kami juga men-scoring mana kegiatan atau program yang menjadi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan kemudian kami juga men-scoring kemampuan APIP kami
atas melakukan pengawasan yang lalu dalam melakukan pengawasannya. Nah ini, bobot pembobotannya kami menetapkan untuk risiko auditannya 40%, signifikansi objek pengawasannya 40%, dan kemampuan APIP adalah 20%. Nanti ini dibagi-bagi lagi Bapak Ibu. Misalnya kemampuan APIP yang 20% ini 10%-nya adalah untuk kemampuan keahlian personilnya, 10%-nya adalah pengalaman pemeriksa atas program kegiatannya yang lampau gitu. Nanti dibobot seperti ini. Nah, ini kertas hasil kertas kerja akhirnya seperti ini. Maka keluarlah di sini skor, keluarlah rankingnya. Ini yang inilah yang menentukan risiko-risiko yang ditetapkan. Nah, setelah ada kertas kerja akhir PPBR, kita bisa menetapkan jadwal. Ini jadwal PKPT kami selama 1 tahun per bulan, dan di sini sudah memisahkan mana kegiatan yang harus dilakukan PPUPD, mana yang harus dilakukan auditor, dan bisa dilakukan gabungan. Dan ada juga yang dilakukan oleh teman-teman kami di auditor kepegawaian ini, pengawasan pengendalian kepegawaian. Nah ini P2UPD, PPUPD sudah khusus dia per bulan melakukan pengawasan, misalnya NSPK, dia sudah tiap bulan melakukan review BMD juga ada di sini. Kemudian kalau yang ini wajib ya, mulai dari review RPJMD, review Renstra, itu PPUPD semua yang melaksanakan. RKPD juga, Renja juga. Kalau RKA itu masih ada gabungan antara auditor dengan PPUPD. Nah, ini schedule-nya. Nah, ini juga memuat tadi yang kegiatan strategis nasional, ada tindak lanjut BPK, tindak lanjut APIP, ada tindak lanjut APIP provinsi, ada kegiatan juga MCP, ada integritas, ada review DAK, SPIP, kegiatan audit investigatif, dan probity. Namun ini juga belum. Nah, kemudian setelah itu ada lampirannya ini, lampirannya sudah memasukkan susunan timnya berapa, anggaran waktu hari pengawasannya berapa, dan tarif biaya pengawasannya ini sudah ada. Nah, inilah nanti yang menjadi dasar kita dalam penyusunan rencana kerja pengawas Inspektorat 2021. Ini keuntungannya pada tahun lalu kita bisa menyusun PKPT ini karena waktu itu juga rencana Binwas itu sudah agak cepetan daripada tahun ini sebelum penyusunan RKPD 2022, dan kita bisa memasukkannya di RKPD 2022 dan Renja 2022 Inspektorat Kota Banjarbaru. Nah, ini mungkin ini masih jauh dari sempurna, tapi kami sudah berupaya untuk memastikan PPUPD dalam program kerja pengawasan kami. Bukan PKPT yang berpisah dari jabatan fungsional lain, tapi adalah PKPT yang bersinergi dengan jabatan fungsional yang ada di Inspektorat Kota Banjarbaru. Itu saja yang bisa saya share, Bu Yulina dan Bu Dewi Budi. Terima kasih Adinda Tia, luar biasa sekali. PPUPD Indonesia, memang selama ini pengerjaan penyusunan PKPT di Inspektorat itu dilaksanakan oleh bagian evaluasi ya seringnya ya. Iya, di tempat kami ya, juga dahulu-dahulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi semenjak lahirnya PPUPD di Kota Banjarbaru, terlebih di Inspektorat Kota Banjarbaru, dan PPUPD sudah mulai mengetahui tupoksinya bahwa harus terlibat dalam perencanaan pengawasan, maka PPUPD di Kota Banjarbaru sudah mulai terlibat dalam penyusunan PKPT, Bapak Ibu. Kita nggak bisa nggak peduli, nggak bisa cuek, karena
yang tahu kegiatan pengawasan itu sebenarnya Jafung Apip itu sendiri. Betul. Nah, kebanyakan kan di struktural itu adalah orang-orang baru, orang-orang yang singgah sebentar, kemudian pindah ke SKPD lain, kemudian datang lagi yang baru. Nah, yang tahu tentang tupoksi kegiatan pengawasan, perkembangan pengawasan di inspektorat itu adalah kita sendiri sebagai jabatan fungsional, terlebih jabatan fungsional PPUPD. Oleh karena itu, saya mengajak Ibu, rekan-rekan, mari kita terlibat yang lebih penting dalam perencanaan pengawasan ini. Dan nggak ada lagi yang berkata, oh anggaran kami terbatas segini, jadi kami hanya bisa melaksanakan ini. Itu karena kita sudah mulai gagal dalam merencanakan. Ada yang pernah bilang, kalau kita tidak bisa merencanakan, kita sudah mulai merencanakan kegagalan. Itu ya Pak, Ibu Yulina ya. Ya, betul. Luar biasa. Masuk akal itu. Saya salam dari Banjarbaru, permohonan maaf dari Inspektur Kota Banjarbaru. Semangat selalu. Terima kasih luar biasa Dinda Tia. Bu Yulina ada statement closing, Bu Yulina? Bu, saya ada saran dulu, Bu. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,